Ini untuk sketsa atapnya, lantai 2. Nah, kita coba nyalakan semua. Nah, ini sudah jadi untuk lantai 1. Nah, ini sudah jadi untuk lantai 2 dan lantai 1-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua. Pada video kali ini saya akan membahas tutorial belajar AutoCAD part 1, yaitu bagaimana cara mudah dan lengkap menggambar denah di AutoCAD. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar lebih berkembang lagi. Terima kasih. Di lembar kerja AutoCAD kita ini terdiri atas koordinat X dan Y untuk dua dimensi. Sebelum kalian menggambar, kalian mengubah satuan dari gambar kerja kita dulu dengan shortcut unit. Nah, kalian ubah di sini misalnya berapa angka di belakang koma, kita ambil 2 angka. Terus untuk satuannya kita pakai cm, lalu kalian klik OK saja. Nah, setelah itu kita menggambarkan garis aksialnya atau as untuk luas bangunan. Misalnya saya ingin membuat denah 15 kali 6 meter. Terlebih dahulu kita buatkan dulu layernya, LA layer, lalu kita klik di sini new layer, lalu kita masukkan namanya as. Kita ubah warnanya misalnya ini. Lalu untuk tipe garisnya itu biasanya as garis terputus-putus. Nah, kita load dulu. Nah, kita pilih di sini ini dash dot 2 kali. Lalu kita pilih, lalu OK. Nah, untuk ketebalan garisnya kita pilih 0,00 saja mm. Lalu kita close. Nah, di sini kita buat garis aksial atau asnya menggunakan shortcut XL konstruksi lain, tapi kita ubah dulu ini layernya menjadi as. Nah, setelah diubah layernya, kita klik XL konstruksi lain, lalu pilih arah horizontal. Terus kita offset karena tingginya untuk bangunan ini 15 meter, kita offset dengan jarak 1500 karena satuannya cm. Kita ke bawah. Klik lagi shortcut XL konstruksi lain, arah vertikal. Klik sembarang, lalu kita offset dengan jarak 6 meter, 600. Nah, setelah itu kalian bisa potong garis tanpa batas ini menggunakan shortcut TR, trim. Nah, selanjutnya saya ingin buatkan di sini pertama ada taman, teras, dan carportnya. Nah, saya offset saja sejauh 4 meter ini ke atas. Nah, di sini tamannya, di sini carportnya. Saya ingin lebih tinggi carportnya lagi. Saya offset. Caranya untuk 2 kali perintah, kita spasi 2 kali saja. Misalnya ini 400 tadi, kita mau nilai angka baru, kita klik enter, lalu kita klik enter lagi atau spasi. Nah, di sini kita masukkan lagi angkanya, misalnya 100 karena saya mau nilai 100 untuk carportnya. Setelah itu saya ingin batasnya di sini 3 meter saja. Kita klik spasi lagi, lalu kita masukkan nilainya 300. Setelah itu kita trim, kita escape, jangan lupa escape jika sudah tidak memakai komen itu. Lalu kita potong saja yang tidak diinginkan, TR ini. Dan setelah itu saya ingin buatkan kamar di sini dengan ukuran 275 kali 3 meter. Jadi kita offset 3 meter di sini. Kita offset 275 di atas. Lalu untuk kamar di sini lagi dengan ukuran 325. Nah, ini kamar 1, kamar 2. Lalu kita buatkan di sini ruang tamu. Saya ingin buatkan ruang tamu, saya offset sejauh 450 cm. Lalu di sini saya ingin pembatasnya ini ada toilet di sini. Saya offset dengan ukuran toiletnya 150 cm. Kita offset 150. Enter atau spasi ke atas. Lalu ini juga ke ini toiletnya 150 kali 150 cm. Nah, kita tinggal potong yang tidak diinginkan, TR. Nah, di sini saya akan buatkan furniture kayak dapur, ala-ala dapur, dan di sini ada tangga. Jadi di sini dapur dan ruang duduk dan tangga. Nah, setelah kita buatkan garis asnya, kemudian kita buatkan lagi untuk kolomnya antar sudut-sudutnya nih. Nah, di sini saya akan buatkan 2 kolom. Kembali ke layer LA, layer, kita buatkan untuk kolom. Sini kolom untuk K1 itu kolom strukturnya.
warnanya ini saja. Lalu untuk model garisnya ini continuous. Dengan ketebalan garis itu saya ambil 0,30. Nah, lalu saya buat lagi untuk kolom K2 atau kolom praktis. Di sini saya bedakan saja jadi ini. Lalu kita close. Nah, kita ganti ke kolom 1 dulu. Nah, dimana di luas dinding itu atau tebal dinding itu 15 cm. Jadi saya ingin mau mengikuti tebal dinding saja untuk kolom struktur. Saya ambil rectangle add 15 karena X nya ini 15 terus koma 25 cm. Nah, ini kan di sini ada tebalnya 0,30. Jika misalnya di sini tidak muncul ketebalannya, kalian tinggal klik ini. Lalu kita pilih line weight. Nah, di sini sudah ada, kita klik saja ini. Nah, akan muncul tebalnya. Lalu kita ke kolom praktisnya, kita mengikut dengan tebal dinding yaitu 15 cm, rectangle add 15,15. Lalu kita tempatkan di mana letak titik kolom praktis dan kolom struktur. Nah, misalnya saya tempatkan saja sesuai yang saya mau. Kita move ini. Nah, kita ambil titik tengah. Nah, untuk munculkan titik tengah ini atau midline atau ini, kita bisa klik OS atau snap. Nah, kalian di objek snap ini kalian checklist semua. Lalu di 3D object snap kita checklist semua. Jangan lupa di dynamic input kita enable semua. Lalu kita tinggal pindahkan move. Nah, di sini sudah ada tertera garis tengahnya. Nah, misalnya untuk kolom praktisnya di toilet di WC, kita tinggal copy CO tengah. Di sini kolom struktur. Di sini saja kolom praktis. Ini kolom praktis. Di sini kolom praktis. Nah, ini saja untuk kolom praktis. Sisanya saya akan berikan untuk kolom struktur. Kita move di sini. Nah, untuk kolom strukturnya ini saya ingin sesuaikan tebalnya sesuai dinding yaitu 15 cm. Caranya itu misalnya di sini ingin 15 cm, di sini juga 15 cm. Kita rotasi dulu ini kolom strukturnya. Rotate. Nah, di sini kita setengah dari 15 cm di sini yaitu 7,5. Kita berikan dulu garis bantu di midline-nya ini 7,5 cm. Nah, setelah itu kita copy ini, lalu kita move dengan titik bantuan yang sudah kita buat tadi di sini. Nah, kita buka ortodoksnya ini, kan ini terkunci atau ada ortodoksnya. Kita klik F8. Nah, sudah terbuka. Nah, kita klik di asnya. Nah, di sini akan 15 cm dan 15 cm juga di sini. Nah, untuk ini kita tinggal mirroring. MI mirror, kita cari garis tengahnya sini. Lalu kita tarik turun. Jika misalnya ada sudut-sudut begini, kita tinggal klik shortcut F8 untuk aktifkan ortodoksnya. Lalu kita copy saja ini sesuai dengan garis asnya ini. Copy mana yang kita inginkan sesuai dengan ukuran tebal dinding. Misalnya di sini, ini kita ambil yang ini, copy. Nah, setelah kita masukkan letak dari kolom praktis dan kolom strukturnya, langkah selanjutnya kita membuat dindingnya. Nah, kita buatkan dulu layarnya, LA layer, kita new layer, kita pilih dinding. Nah, di sini kita ganti misalnya warnanya biru-biruan di sini. Lalu untuk garisnya sesuai continuous, oke. Tebalnya kita ambil 0,00 mm. Lalu kita close. Nah, di sini kita ubah layarnya ke dinding. Lalu kita untuk mudah membuat dinding itu kita pakai multiline. Kita edit dulu multiline-nya dengan klik shortcut MLS multiline style. Nah, kita modif. Nah, di sini kita pilih saja ini start. Nah, di sini jika misalnya positif berarti dia keluar, jika dia negatif berarti masuk ke dalam offside. Nah, setengah dari 15 itu 7,5. Jadi kita masukkan di sini nilai 7,5. Lalu kita add, baru dimana dinding itu biasanya ada plasteran. Nah, untuk tebal plasteran itu biasanya 1,5 cm, jadi 7,5 dikurang 1,5 cm itu 6. Lalu kita ubah ini jadi 7,5. Lalu kita add, lalu kita klik di sini minus 6 lagi. Nah, sudah sesuai formatnya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terbentuk ada garis untuk plasterannya dan garis untuk dindingnya.
Nah, di sini kita tinggal klik ML multiline. Nah, jangan lupa di sini kita ubah dulu skalanya. Kita klik S scale. Nah, di sini kan skalanya 20, kita ubah jadi 1 supaya sesuai dengan yang kita masukkan, yaitu 7,5 cm. Lalu kita klik lagi J justification, yaitu kita pilih di 0 atau di titik tengahnya. Nah, di sini kita tinggal masukkan garisnya di kolomnya. Baru kita escape, lalu kita klik spasi, baru kita klik lagi di kolom pembatasnya. Di sini lagi. Nah, kita klik escape. Nah, kita lakukan itu sampai menutup semua dinding yang kita modelkan. Nah, setelah dindingnya sudah jadi, kita melangkah membuat kusennya. Nah, dimana kusen itu terdiri atas 2, yaitu kusen jendela dan kusen pintu. Nah, kita buat layarnya dulu, LA. Lalu kita new, kita pilih kusen. Nama kusen, masukkan di sini warnanya ini saja. Nah, ini sudah sesuai, continue dan ketebalan garis 0,00 mm. Nah, saya akan membuat kusennya sesuai dengan lebar dindingnya, itu 15 cm. Kita pakai line saja. Nah, kita klik di sini, kita klik F8 untuk ortodoksnya. Nah, F8 tebalnya itu 15 cm. Lalu untuk di sini ketebalannya 4 cm saja. Ke atas 4 cm, keluar 1 cm. Ke atas 7 cm, ke masuk itu 1 cm, ke atas 4 cm, lalu kita masuk sini. Nah, ini kan garisnya terputus-putus, kita sambungkan, jadi kita blok dulu, lalu kita klik shortcut J join. Nah, ini akan tersambung semua. Lalu kita buat mata daun. Misalnya ini saya buat jendela dulu, daun jendelanya. Kita klik rectangle, kita klik di sini, lalu kita klik add. Nah, untuk arah X-nya ini daun pintunya itu dia 60 cm saja, jadi kita masukkan 60, karena ini koordinat dia ke bawah berarti minus 4 dengan ketebalan yang sudah kita buat tadi. Nah, ini sudah terjadi. Nah, di sini ada salahnya, jangan lupa kita ubah dulu layarnya ini supaya tidak pusing lagi. Kita blok, lalu kita ubah layarnya, karena kan layarnya dinding, kita ubah jadi kusen. Oke, maaf ya. Nah, di sini kita tinggal mirroring saja, mirroring MI. Cari titik tengahnya, kita tarik ke atas. Lalu kita ingin buat 2 mata daun jendela. Nah, kita mirroring dulu lagi ini MI di tengah sini ke atas. Oke, ini tinggal kita potong saja, trim. Nah, ini kita tinggal mirroring lagi MI. Nah, ini juga kita tinggal mirroring saja. Nah, saya ingin ada di bawah juga begini di sini. Kita blok ini, baru kita klik MI mirroring ke bawah. Nah, untuk jendelanya ini saya ingin buatkan secara detail lagi, yaitu ada penyangga untuk gelas kacanya untuk jendela. Kita offset dengan ketebalan 5 mm saja, 0,5. Lalu kita buatkan garis bantu dulu di sini. Jangan lupa kita ubah di sini kusen. Garis bantu lain ini kita offset sejarak misalnya 5 cm. Terlalu kecil, kita ulangi, kita offset jarak 10 cm. Ya, sudah cukup begini 10 cm. Kita trim, potong saja yang tidak diinginkan ini. Nah, ini kan terputus, jadi kita satukan, kita blok dulu semua, baru kita klik shortcut J join. Nah, ini sudah menyambung, lalu kita mirroring, kita cari garis tengahnya. Ini garis tengahnya yang segitiga. Oke, sudah itu kita masukkan di sini untuk kacanya. Kita pilih di tengah, kita agak pilih garis bantu di tengahnya ini. Nah, kita offset keluar, dimana ketebalan kacanya itu saya misalnya 4 mili, jadi saya offset di 2 sisi itu 0,2. Ini lalu kita delete saja. Lalu ini kita tinggal mirroring saja MI di sini, lalu ke sini.
Nah, sudah jadi untuk jendelanya 2 mata. Untuk 1 mata tinggal kita copy saja ini, CO. Lalu kita tinggal mirror ini. Nah, sudah jadi untuk 1 mata. Nah, saya mau buat pintu, modelnya juga sama seperti ini. Kita copy saja dulu, CO. Nah, ini kita tinggal hapus saja ini. Karena kan ukuran untuk jendela itu 60 cm, saya ingin perpanjang lagi yaitu 80 cm. Kita tinggal blok yang ingin kita perpanjang dari kanan ke kiri. Baru kita klik shortcut S, stretch. Lalu kita pilih titik tumpuannya yang di sini tadi 60 cm. Kita tarik, tambahkan nilai 20 cm. Nah, sudah jadi. Nah, ini untuk kacanya kita delete saja. Ini kita rotasi saja, RO, rotate, lalu kita tarik ke atas. Nah, seperti untuk menggambar pintu pada umumnya, kita oke arch, shortcut A, arch. Kita klik di sini. Nah, di sini gunanya untuk gridnya ini, karena kita bisa lihat di mana garis titik tengahnya. Misalnya titik tengahnya di sini, terus sini saja. Nah, untuk nyalakan gridnya ini kita bisa klik F7. Kita klik saja di sini lalu ke sini. Nah, ini sudah jadi. Atau terlalu tebal, kita mundurkan saja begini. Oke, sudah jadi kusen jendela dan pintunya. Nah, kita tinggal masukkan saja di mana kita ingin letakkan. Misalnya saya ingin letakkan untuk kusen jendelanya ini, copy dulu. Kita rotate, kita ambil titik tengahnya ini, lainnya kita tempatkan misalnya di tengah sini. Kita cari titik tengahnya saja. Nah, ini titik tengahnya segitiga, kita klik di sini. Lalu kan ini menyambung, kita tinggal trim saja untuk dindingnya ini dengan shortcut TR, trim. Kita potong di sini saja, satu saja dipotong. Nah, ini sudah terbagi. Nah, ini tinggal kita tarik saja ke sini. Nah, sudah jadi untuk dinding dan penempatan kusen jendelanya. Kita masukkan lagi untuk pintu dan jendela-jendela lainnya di mana kita ingin tempatkan. Nah, setelah kalian masukkan untuk jendela dan kusen pintunya, kalian tinggal tambahkan lagi untuk arsiran dari kolom dan dindingnya. Dengan cara kita matikan dulu untuk garis tengahnya ini, yaitu garis asnya kita matikan di sini. Nah, dia akan tidak kelihatan. Nah, ini fungsinya jika kita membuat layar terlebih dahulu, jadi kita memudahkan yang mana kita ingin seleksi dan yang mana yang kita tidak ingin seleksi. Kita klik shortcut H, Heads. Nah, di sini untuk dinding itu kita pakai simbol ANSI 32. ANSI 32, kita tinggal klik di daerah temboknya. Tapi jangan lupa kita ubah layarnya jadi dinding. Oke, kita klik lagi. Nah, kalian klik semua ini di area dindingnya. Nah, setelah kalian menggambarkan simbol untuk dindingnya, kita lanjut untuk kolomnya. Kita pakai shortcut Heads lagi. Nah, dimana untuk kolom itu dia pakai soil. Nah, jangan lupa kita ubah layarnya. Misalnya kolom 1 K1 yang kolom struktur, lalu kita pilih yang kolom 2 itu kolom praktis. Nah, setelah sudah diberikan simbolnya, kita nyalakan lagi untuk shortcut asnya. Nah, setelah kita nyalakan, kita buatkan untuk dinding bagian luarnya. Nah, kita klik shortcut ML Style lagi. Nah, di sini kita pilih new lagi. Kita terus di sini dinding luar. Dinding saja. Baru kita continue. Nah, di sini kita hapus saja ini ya 6.
Ini kita masukkan dinding luar. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada dinding luar, kita secure dulu, baru kita klik OK. Di sini kita tinggal klik shortcut ML multiline. Kita klik di sini, lalu ke sini escape. Ya, di sini juga, ini sini, lalu escape. Nah, ini dinding luarnya, ini dinding dalamnya. Setelah itu kita buatkan di sini furnitur seperti dapur. Kita buatkan dulu layarnya LA, dan new, kita masukkan furnitur, baru kita ubah warnanya misalnya ini, lalu kita close. Nah, kita mulai dari sini, ke sini itu 100 cm atau 1 meter. Nah, ini kita offset 50 cm. Nah, setelah kita masukkan juga di sini line garis bantu dari sini ke sini itu misalnya offset 100 cm. Kita buat garis di sini. Jangan lupa ini kan dinding, kita ubah jadi furnitur. Kita buat di sini garis, kita ubah jadi furnitur. Lain di sini kita tarik 2 meter 200 cm. Lalu kita offset 50 cm. Lalu kita delete saja, kita trim. Lalu ini kita mirror garis tengahnya ke sini. Lalu kita tarik garis dari sini ke sini. Nah, ini sudah saya buatkan furnitur, misalnya furniturnya kayak begini untuk dapur. Sini ruang makan. Di sini saya buat lagi untuk tangganya karena 2 lantai. Saya buat tangga di sini. Kita buat layarnya dulu. Layar, tangga. Kita ubah warnanya. Nah, setelah itu kita buatkan garis bantu dengan jarak 80 cm. Lalu kita offset, kita ubah dulu layarnya jadi tangga. Kita offset sejauh 80 cm. Ini kita juga di sini kita ubah jadi tangga. Di sini kita offset juga 80 cm. Lalu di sini untuk pijakan tangganya itu dengan jarak 25 cm, kita offset 25 cm. Sini. Lalu ini juga di sini. Lalu kita berikan garis dulu, juga garis. Di sini kita fill saja, shortcut fill ini ke sini, buatkan busur derajat, kita trim. Lalu di sini kita buatkan untuk hollownya, untuk pegangan tangga, kita offset sejauh misalnya 3 cm saja. Ini baru offset 5 cm. Nah, kita fill saja, fill ini ke sini. Lalu kita potong, trim dari ini ke sini. Nah, di sini sudah jadi tangganya. Jangan lupa ini perpotongan, kita garis begini saja. Lalu kita potong, trim. Nah, ini sudah jadi potongan tangganya. Lalu kita beri tanda notifikasi untuk naiknya arah ke sini. Kita klik C, circle 5 cm. Kita beri garis tengahnya. Nah, sudah begini, move, pindahkan di garis tengah, lalu kita berikan lagi di sini. Ini kita potong, trim, lalu kita pakai saja poligon. Nah, di sini kita cari segitiga. Nah, ini sudah jadi. Untuk arahnya dia lari ke sini. Selanjutnya kita berikan teks untuk apa saja nama dari ruangannya ini. Kita klik shortcut T, teks. Nah, kita klik di sini. Tapi jangan lupa kita buatkan dulu layarnya, LA. Layarnya ini namanya teks. Nah, kita ubah. Nah, di sini kita ubah jadi teks. Kita pilih shortcut T. Lalu kita masukkan nama ruangannya. Ruang tamu. Nah, kita bisa rata tengah saja, kasihkan simbol plus minus dengan elevasi 0,00. Kita kasih rata tengah, lalu kita perbesar, misalnya di sini 15
skalanya 15. Nah, ini ruang tamu, kita copy di sini. Di sini ini ruang atau kamar tidur. Kamar tidur elevasi 0,0. Kita copy. Sini kamar tidur juga. Ini baru kita ke sini. Kita ubah di sini jadi kamar mandi atau WC dengan elevasi, dia biasanya di bawah dari elevasi 0,0, jadi minus 0,05 atau 5 cm. Nah, di sini kita copy lagi ini. Di sini tuh ruang makan. Oh, di sini ruang duduk saja, ruang duduk. Oke, plus 0,0. Sini kita buatkan teras, kan di sini taman, kita buatkan teras di sini. Kita buatkan layer teras. Lalu kita ganti warnanya saja sembarang. Close. Kita pilih teras. Nah, untuk terasnya itu saya kasih di sini 100 ke sini. Teras. Ini kita satukan, kita klik shortcut J, join. Oke. Nah, di sini kita masukkan teksnya, copy. Kita masukkan di sini teras. Teras dengan elevasi biasanya di bawah 0,0 juga, elevasi 0. Jadi minus misalnya 0,02 cm. Nah, lalu di sini kita copy lagi. Di sini kita tulis taman. Oke, setelah kita berikan teks ini, nah kita buat lagi untuk carportnya. Di sini carportnya, saya mau desain carportnya. Kita buatkan dulu layernya, LA layer, tulis carport. Kita close. Jangan lupa kita ubah dulu layarnya jadi carport, lain garis bantu, baru kita offset sejauh 40 cm sini, lalu kita offset sejauh 5 cm, offset 5 cm. Nah, kita perbanyak sampai ke atas sini dengan cara kita blok dulu ini, lalu kita klik shortcut array rectangle. Nah, di sini kita pilih untuk kolomnya itu ada satu saja. Lalu ini untuk row-nya ini kita pilih misalnya 10. Untuk jaraknya tadi 40 cm. Nah, ini masih ada di sini misalnya 11. Oke, ini sebegini saja. Lalu kita close right. Di sini lebih kita trim saja, potong TR. Oke, sudah jadi untuk carportnya. Jangan lupa ada di tengahnya biasa di sini garisnya untuk carport. Kita pilih garis tengah. Ini garis tengah ke sini saja. Lalu kita offset 10 cm saja. Kita hapus. Lalu kita trim, potong. Dari sini ke sini. Ini sudah jadi untuk carportnya. Kita copy. Masukkan nama carport. Tinggal dimensinya saja. Oke, kita buat dimensinya. Kita move, pindahkan dulu ini. Kita berikan dulu layer, LA layer untuk dimensi. New dimensi. Kita berikan warna. Kita close. Kita pilih dimensi. Baru kita klik shortcut D dimensi. Kita edit dulu. Kita modif saja. Atau kita new saja. Ini untuk dimensi denah. Baru kita continue. Nah, di lainnya ini kita berikan by layer. Lalu untuk ketebalannya kita 0,0. Di sini kita ubah jadi 15 cm. Lalu di sini kita ubah jadi by layer. Ini kita ubah jadi 15 lagi. Baru ini kita ubah jadi 2. Terus ini kita tidak checklist. Kita ke simbol and arrow.
kita pilih yang ini juga arsitektur tik. Kita ubah ini jadi 17 untuk size raw-nya. Ini kita jadi none saja untuk centernya. Lalu untuk ini sama default. Ini kita default saja, ini default teks ke teksnya. Teksnya ini kita ambil 25. Ini kita pilih center ke titik tengah di sini. Terus ini kita ubah jadi 2. Lalu ini default saja, kita klik OK. Ini kita jangan lupa ini kita klik dulu, baru kita klik secure, baru close. Nah di sini kita tinggal berikan dimensi. Kita klik shortcut DLI dari titik tengahnya ini. Kita tinggal matikan dulu. Jika lebih mudah lagi, kita matikan ke misalnya carport. Kita tinggal aktifkan saja asnya dulu. Nah kita DLI ini ke sini. Nah kita tarik keluar itu, misalnya kita pilih 125 saja. Lalu kita ambil di sini juga, kita tinggal klik DCO. Nah kita tinggal masuk di sini. Lalu di sini kita escape. Jangan lupa ini juga DLI ini ke sini 125, DCO ini ke sini. Di sini juga kita DLI dari sini ke sini dulu 125, baru kita klik DCO. Nah di sini kita DLI lagi, DLI ini ke sini. Lalu kita DLI lagi dari sini ke sini 100, baru DCO ini ke sini, baru ini ke sini. Ini tinggal kita masuk. Nah ini lagi DLI dari sini ke sini, DCO ini ke sini, baru kita lagi pilih DLI dari sini ke sini. Nah sudah ada dimensinya. Lalu kita coba nyalakan dulu. Nah sudah hampir jadi untuk di DNA lantai satunya. Jangan lupa kita buatkan lagi untuk mengetahui ini potongan apa. Misalnya potongan A, potongan B, potongan 1, potongan 2. Kita buatkan dulu. Caranya itu kita pilih C. Kita klik shortcut circle, kita buatkan dulu lambangnya, radiusnya 15 cm. Lalu kita berikan di sini garis dengan jarak 20 cm. Nah di sini kita berikan tanda atau simbol. Kita klik ATT atribut. Lalu kita tagnya di sini kita tulis saja 1. Lalu di sini tulis nama. Di sini misalnya saya buatkan dulu untuk potongan A. Baru text width-nya ini kita ubah jadi 20 saja. Lalu kita klik OK. Nah kita masukkan di tengah-tengah sini. Nah setelah kita masukkan ke begini, kita tinggal blok semua. Lalu kita klik shortcut B blok. Kita jadikan jadi satu blok saja. Di sini namanya simbol potongan A. Nah di sini tinggal kalau kita ke OK. Nah ini tinggal kita copy saja. Nah kita copy di sini saja. Nah sudah ada terus simbolnya. Kita tinggal ubah A, B, ini B. Kita tinggal klik 2 kali, lalu kita pilih di sini B. Oke, dan akan otomatis berubah. Di sini kita klik 2 kali jadi C. Oke, sudah jadi. Nah, kita buat lagi untuk yang di sini. Kita cancel saja ini, di sini saja. Coba DLI. Ini ke sini. Oke. Ini untuk yang atribut huruf. Nah, kita buatkan atribut untuk yang angka. Sama seperti tadi, circle jarak 15 cm, lalu kita naik sini 20 cm, lalu kita klik shortcut ATT atribut.
nomor 1, baru sini tulis saja nama, tulis 1, 20, oke. Lalu kita jadikan blok. Di sini namanya ini tinggal kita copy saja. Sini close, ini tinggal kita ubah jadi 2, ini jadi 3. Nah, sudah jadi untuk denahnya lantai 1. Nah, di sini saya ingin buatkan atap di sini, dari sini ke sini. Nah, cara buat atapnya itu saya nonaktifkan dulu. Kita anukan saja dulu untuk kusennya. Nah, karena saya mau ambil di sini dari tengahnya, dari kusen. Nah, ini kita berikan garis dari sini ke sini. Tapi jangan lupa buatkan dulu layarnya. Nah, layar atap. Ini saja. Terus untuk jenis garisnya kita garis putus-putus. Lalu kita close. Kita pilih di sini atap. Kita klik line. Kita berikan garis di sini. Cara beri garisnya itu 100 cm lebih kecil. Nah, di sini kita berikan derajat, 45 derajat. Itu garis atapnya. Lalu ini kita mirror saja. Kita cari dulu garis tengahnya ini kita mirror, baru kita potong. Nah, ini kan garis putus-putusnya masih besar, kita perkecil. Kita blok dulu, baru kita klik shortcut CH untuk properties. Kita ubah sekali di sini jadi 0,3. Nah, ini lebih kecil lagi, sudah begini saja. Lalu kita berikan di sini garis bantu. Nah, garis bantunya itu saya offset ke sini 75 cm, offset 75. Nah, di sini juga jangan lupa offset 75. Kita delete saja. Ini juga kita delete. Lalu kita extend di sini, kita tambahkan garisnya. Juga kita extend, kita MA supaya sama ini ukurannya. Kita tarik dulu ke sini, baru kita extend. Oke, ini kita trim saja. Nah, setelah itu kita offset ke bawah sini 30 cm, offset 30. Nah, kita berikan garis di sini juga. Kita MA ini. Lalu kita trim saja ini. Ini kita trim ini. Nah, di sini kita berikan garis bantu. Di sini kita offset dengan jarak 100 cm. Kita hapus. Kita trim, potong di sini. MA dulu. Garisnya sama, baru kita klik extend. Nah, kita trim ini. Lalu kita klik extend. Nah, sudah jadi untuk bentuk atapnya. Sini ini kita berikan garis ini ke sampai sini saja. Ini jangan lupa kita berikan juga, baru kita MA. Oke, sudah jadi untuk atapnya. Ini untuk sketsa atapnya lantai 2. Nah, kita coba nyalakan semua. Nah, ini sudah jadi untuk lantai 1. Nah, kita gambar untuk lantai 2 nya lagi. Nah, kita ambil garis atapnya saja dulu. Kita pakai shortcut quick select, kita pilih layar. Nah, di sini kita pilih atap. Lalu kita pilih OK. Nah, di sini kita copy saja CO, kita pilih ke sampingnya saja, misalnya di sini. Lalu kita ambil yang asnya, nilai asnya, layar asnya. Kita quick select lagi, kita pilih layar, kita pilih as. Oke.
Setelah itu kita pilih di titik tumpuannya. Misalnya ini ke sini, kita copy ini. Kita copy ke sini. Nah, ini sudah jadi. Kita tinggal hapus-hapus saja as yang tidak diinginkan di sini, di lantai 2 TR. Nah, ini sudah ada sketsa untuk ukurannya. Tinggal ada tambahan untuk atapnya di lantai 2. Nah, di sini saya ingin buatkan di sini balkon. Di sini balkon, di sini ada kamar utama, lalu kamar mandi. Nah, saya offset saja. Offset, misalnya jaraknya itu 175 cm ke sini. Baru untuk toiletnya itu 150 cm saja. Lalu di sini 150 cm saja. TR. Lalu kita offset, kita extend saja ini, extend. Nah, ini kamar utamanya. Dan di sini ada tangga dengan jarak 80 cm. Ada tangga di sini. Jaraknya itu 100 cm karena ada tiangnya. Side 100 cm. Lalu kita buat di sini untuk denanya, untuk kamar tidur lagi kayak misal pembantu. Di sini WC-nya, di sini jemurannya, menjemur, ruang duduk. Lalu offset saja. Ini jaraknya 200 cm. Sini kita TR, potong saja. Baru offset misalnya di sini itu 150 karena toiletnya ini di sini. Lalu kita offset di sini, offset 125 cm saja. Di sini toilet, di sini anunya. Kita potong saja yang tidak dipakai. Nah, maaf salah, ini kita offset 150, kita trim, ini kita delete. Nah, ini kita trim. Nah, sudah jadi di sini untuk toilet dan kamar tidurnya. Di sini ruang duduk dan di sini jemurannya. Kita tinggal masukkan kolom yang sudah kita buatkan tadi. Kita pilih, kita copy saja kolomnya. Kita pilih quick select, layar, kolom K1. Oke. Ini kita copy saja, copy ke titik asnya ini. Nah, di sini sudah muncul, kita tinggal hapus yang tidak digunakan. Nah, ini kita masukkan saja. Ini untuk kolom praktis. Copy. Nah, setelah kita masuk ke kolom praktis, kita masukkan lagi dindingnya. Kita ke ML style. Kita pilih ini yang dinding, baru secure, baru close. Nah, di sini jangan lupa kita masukkan di dinding, baru kita pilih ML. Nah, kita masukkan ML style, standar, kita secure, baru oke. ML ini kita ke sini, escape lagi. Yes. Kita berikan ke semua dindingnya. Nah, setelah kalian buatkan untuk denahnya lantai 2, kita tinggal berikan nama dulu atau masukkan kusennya. Nah, saya coba masukkan kusennya dulu. Nah, setelah kalian berikan kusennya, kita berikan lagi untuk arsirannya atau simbolnya untuk dinding dan kolomnya seperti tadi. Nah, setelah itu kita berikan namanya. Kita tinggal copy saja di sini, copy. Di sini ruang duduk. Di sini kamar pembantu, di sini WC. Di sini kamar utama, di sini WC, di sini balkon. Kita ubah nama-namanya.
Nah, di sini elevasinya itu plus 3,75. Untuk balkonnya dia 3,70 saja. Nah, setelah kita buatkan ini, kita buatkan untuk bentuk gambar atapnya. Nah, saya buatkan dulu. Nah, kalian di sini tinggal berikan hex atau simbolnya. Nah, ini sudah jadi untuk atapnya dari atas. Nah, kita buatkan lagi untuk tangganya. Nah, kita ke tangga kita berikan garis bantu dulu di sini. Kita offset 80 cm tadi, nanti baru naiknya itu anak tangganya 25 cm. Kita offset saja 25. Lalu kita berikan garis, baru offset sejauh 3 cm tadi. Kita trim di sini, baru kita trim juga di sini. Baru kita pilih fill. Nah, ini sudah jadi untuk tanggalnya. Lalu kita berikan lagi biar kemana. Dia akan naik ke sini. Ini sudah jadi untuk lantai 2-nya. Kita tinggal berikan dimensi. Pakai DLI. Kita pilih dari sini, kita aktifkan saja dulu untuk asnya saja. Kita aktifkan dimensi, kita cross dulu, kita matikan, tinggal dimensi saja sama as. Kita DLI, kita dari sini ke sini, dimensi, kita pilih di sini, yang dimensi, DLI. Ini ke sini kita 100 saja, lalu kita DCO. Di sini juga kita berikan yang ini, baru DLI sini ke sini. Setelah itu ini lagi, ini DLI, baru kita pilih DCO. Baru DCO. Di sini kita DLI, DCO. Oke, sudah ada dimensinya. Nah, tinggal kita aktifkan semua dulu, coba. Oke, ini sudah aktif. Kita tinggal copy saja ini. Yo, ini foto untuk lantai 2. Ini kita ubah. Nah, di sini juga kita turun di sini. Kita copy. Kita ubah saja jadi. Nah, ini sudah jadi untuk lantai 2 dan lantai 1-nya. Nah, ini sudah jadi. Nah, begitulah cara mudah dan lengkap secara detail menggambar di AutoCAD Dena. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.